Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan sebelum saya menyampaikan ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih. Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Melalui pelajaran sekolah Sabat, Tuhan kiranya Engkau memberkati, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati dan kami memperoleh pengertian yang kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudaraku, hari ini pelajaran hari Minggu tanggal 4 April 2021. Judulnya adalah Dasar-Dasar Perjanjian. Dan ini didasarkan dari buku Kejadian pasal 17 ayat yang kedua. Dan kita dapati bahwa Allah membuat perjanjian dengan seseorang yang disebutkan di dalam Alkitab, namanya adalah Abraham atau Abram. Perjanjian ini personal. Ada dua oknum yang menunjukkan Allah berhubungan dengan manusia di dalam perjanjian ini, antara Allah dengan Abraham. Di pihak manusia, Abraham yang menerima perjanjian, dan yang membuat perjanjian itu adalah Allah sebagai pembuat perjanjian. Jadi ada di sana manusia, Abraham, dengan Tuhan yang mengadakan perjanjian. Allah yang berjanji kepada Abraham, dan Allah akan melakukan isi perjanjian itu bukan hanya kepada Abraham, tetapi juga kepada keturunannya. Jadi perjanjian di kitab suci menyangkut dua aspek, ya, hubungan dan persetujuan. Jadi Allah berhubungan dengan manusia, manusia menerima hubungan itu dan menyetujui isi perjanjian yang Allah buat. Dan tiga unsur yang muncul dalam perjanjian Allah dengan manusia. Yang pertama, Allah meneguhkan janji-janji dengan perjanjian itu dengan sumpah. Ini bisa didapati di dalam Galatia 3 ayat 16, Ibrani 6 ayat 13 dan 17. Lalu yang kedua, kewajiban dalam perjanjian adalah penurutan kepada kehendak Allah, seperti yang dinyatakan dalam 10 hukumnya. Ulangan 4 ayat yang ke-13. Lalu yang ketiga, aspek yang ketiga, cara di mana kewajiban perjanjian Allah sepenuhnya digenapi adalah melalui Kristus di dalam rencana keselamatan. Yesaya 42 ayat 1 dan ayat yang ke-6. Jadi intinya saudara-saudara, tujuan dari perjanjian Allah dengan manusia itu adalah pemulihan manusia untuk kembali kepada citra Allah dan memiliki hidup kekal. Ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Sistem korban yang dilembagakan di Gunung Sinai memberikan penjelasan kepada manusia tentang perjanjian keselamatan yang Allah buat dengan manusia. Yaitu yang pertama, melalui lambang-lambang korban dan binatang, para nabi dan para bapa serta Israel mempraktekkan iman kepada penebus yang akan datang. Yang kedua, melalui upacara korban yang berdosa mendapatkan pengampunan dari dosa dan bebas dari rasa bersalah. Lalu yang ketiga, berkat-berkat perjanjian dapat dipertahankan, terjadi pemulihan rohani, memulihkan citra Allah dapat berlangsung terus. Ya, pengembalian kepada peta Allah itu terus berlangsung. Dan perjanjian yang Allah buat membawa keuntungan kepada manusia dan memberikan sukacita kepada Allah, karena yang diciptakan dapat dibebaskan dari kematian yang kekal. Inilah ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita untuk hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.